Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Muhammad Rifki Oktaviana, kelas 3C, NIM 182130022, akan mempresentasikan materi dalam mata kuliah psikolinguistik dengan dosen pengampu Ibu Ninah Hasanah MPD yang berjudul Pemerolehan Fonologi. Dalam pemerolehan fonologi ada beberapa teori. Pertama, teori struktural universal. Teori ini dikemukakan oleh Jacobson tahun 1968. Teori ini pun sering disebut pula sebagai teori Jacobson. Dalam penelitiannya, Jacobson mengamati pengeluaran bunyi-bunyi oleh bayi-bayi pada tahap membabal atau babbling dan menemukan bahwa bayi yang normal mengeluarkan berbagai ragam bunyi dalam vokalisasinya, baik bunyi vokal maupun bunyi konsonan. Dari pengamatannya, Jacobson menyimpulkan ada dua tahap dalam pemerolehan bahasa, yaitu tahap membabal prabahasa dan tahap pemerolehan bahasa murni. Menurut Jacobson, di antara kedua tahap itu terdapat masa tidak adanya kegiatan yang menunjukkan tidak adanya kesinambungan di antara kedua tahap itu, meskipun masanya sangat singkat dan tidak tampak jelas. Beberapa bukti yang memperkuat teori ini adalah sebagai berikut. 1. Bunyi likuida L dan R yang sering muncul pada tahap membabal hilang pada tahap mengeluarkan bunyi bahasa yang sebenarnya. 2. Bayi-bayi yang pekak membabal dengan cara yang sama dengan yang normal. 3. Menurut penelitian Ford dan Preston tahun 1972, VOT voice onset time seperti konsonan D dan T tidak sama pada tahap membabal dengan VOT pada tahap mengeluarkan bunyi bahasa yang sebenarnya, dan VOT ketika berusia 1 tahun sama dengan VOT orang dewasa. Data selanjutnya yang dikumpulkan menunjukkan bahwa kanak-kanak lebih dahulu dapat membunyikan B, P, D, dan T daripada bunyi F dan S, seperti fish menjadi fish atau bunti S ditukar dengan T seperti sweet menjadi tooth. Adapun satuan-satuan bermakna dalam ucapan kanak-kanak yang biasanya terjadi dalam bentuk reduplikasi. Misalnya, pa tambah pa atau ma tambah ma. Kedua, teori
generatif struktural universal. Teori ini diperkenalkan oleh Jacobson dan telah diperluas oleh Moskowitz tahun 1970-1971 dengan cara menerapkan unsur-unsur fonologi generatif yang diperkenalkan oleh Chomsky dan Hale tahun 1968. Yang paling menonjol dari teori ini adalah penemuan konsep dan pembentukan hipotesis berupa rumus-rumus yang dibentuk oleh kanak-kanak berdasarkan data linguistik utama atau DLU, yaitu kata-kata dan kalimat-kalimat yang didengarkannya sehari-hari. Moskowitz mengatakan bahwa dalam pemerolehan fonologi tidak dapat dipastikan apakah kanak-kanak telah menguasai rumus-rumus fonologi atau tidak. Moskowitz pun berpendapat bahwa sejak awal proses pemerolehan bahasanya, bayi telah menyadari akan perbedaan antara bunyi bahasa manusia dengan bunyi-bunyi lain yang bukan suara manusia. Hal ini termasuk kemampuan nurani yang dimiliki bayi sejak dilahirkan. Kemudian, pada masa membabal, bayi mengembangkan kemampuan linguistiknya dengan cara menyesuaikan ucapan-ucapannya dengan persepsi bunyi yang didengarkannya. Hal ini membuat si bayi semakin mampu mengenal dirinya sebagai anggota masyarakat manusia di sekitarnya. Moskowitz dalam Simanjuntak 1987 halaman 221 menjelaskan bahwa sesudah kanak-kanak menentukan unit kalimat ditandai oleh kontur intonasi, maka kanak-kanak akan menemukan unit utama kedua, yaitu unit suku kata, yakni bagian dari kata yang merupakan satu satuan bunyi di bawah kata ini. Sesudah menguasai unit suku kata, barulah kanak-kanak menguasai unit segmen, yaitu konsonan dan vokal. 3. Teori proses fonologi alamiah. Teori ini diperkenalkan oleh David Stem tahun 1972-1973, yakni salah satu teori yang disusun berdasarkan teori fonologi alamiah yang juga telah diperkenalkan sejak 1965. Menurut Stem, proses fonologi kanak-kanak bersifat nurani yang harus mengalami penindasan atau supresi, pembatasan, dan pengaturan sesuai dengan penuranian atau internalization representasi fonemik orang dewasa. Contoh usaha kanak-kanak dalam proses pemerolehan fonologi. A. Penindasan proses-proses. Seorang kanak-kanak lelaki berumur 2 tahun yang diamati Stem tahun 1972 membunyikan kata kitty berturut-turut sebagai berikut, dari ki ke ki, proses ketegangan vokal, lalu ki ke kri, penindasan
penjatuhan suku kata setengah vokal, lalu kri ke kiri, penindasan proses pengguguran getar, dan terakhir kiri ke kiti, penindasan proses penggetaran. B. Pembatasan proses-proses. Seorang kanak-kanak bernama Hildegard membunyikan semua bunyi hambat tak bersuara sebagai bersuara apabila berada di depan segmen bersuara vokal. Contohnya, baba untuk papa. Beberapa waktu kemudian, dia membatasi penyuaraan ini pada hambat yang berada di antara vokal saja. Contoh, paba untuk papa. Setelah pembatasan ini, barulah kanak-kanak itu melakukan penindasan. Contoh, papa untuk papa. C. Pengaturan proses-proses. Dengan sampel kanak-kanak yang sama di atas waktu berusia 1 tahun 8 bulan dengan mengucapkan du, z untuk Zeus, du untuk Jun, dui untuk joy. Keempat, teori prosodi akustik. Teori ini diperkenalkan oleh Watterson tahun 1976 sesudah dia merasa tidak puas dengan pendekatan fonemik segmental yang dikatakannya tidak memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai pemerolehan fonologi. Pendekatan fonemik segmental menganggap bahwa kanak-kanak memperoleh fonologi berdasarkan fonem, sehingga banyak bahan fonetik yang berkaitan telah dikesampingkan. Watterson 1976 berpendapat bahwa pemerolehan bahasa adalah satu proses sosial, sehingga kajiannya lebih tepat dilakukan di rumah dalam konteks sosial yang sebenarnya daripada pengkajian data-data eksperimen, lebih-lebih untuk mengetahui pemerolehan fonologi. Sesudah menganalisis data ucap kanak-kanak, Watterson berkesimpulan bahwa prinsip-prinsip dasar pemerolehan morfologi kanak-kanak adalah sama, meskipun mereka menggunakan strategi yang berlainan. Watterson tahun 1971 juga menemukan adanya hubungan akustik antara bentuk-bentuk ucap kanak-kanak dengan fitur-fitur bentuk ucapan orang dewasa. Satu hal lagi dari pemerolehan fonologi adalah masalah sejauh mana kanak-kanak dihambat oleh pembatasan-pembatasan dalam persepsi dan pengeluaran bunyi. Untuk memecahkan masalah ini, Watterson merujuk pada pengucapan orang dewasa. Orang dewasa lebih banyak membuat kesalahan dalam tempat artikulasi daripada cara artikulasi. Yang kelima, teori kontras dan proses. Teori ini diperkenalkan oleh Ingram tahun 1974-1979, yakni suatu teori yang menggabungkan bagian-bagian penting dari teori Jacobson dengan bagian-bagian penting dari teori STEM, kemudian menyelaraskan hasil penggabungan
dengan teori perkembangan dari Piaget. Menurut Ingram, kanak-kanak memperoleh sistem fonologi orang dewasa dengan cara menciptakan strukturnya sendiri dan kemudian mengubah struktur ini jika pengetahuannya mengenai sistem orang dewasa semakin baik. Contoh peristiwa dapat digambarkan sebagai berikut. Kata orang dewasa lalu menjadi sistem kanak-kanak dan menjadi kata kanak-kanak. Ingram menegaskan kita harus mengakui adanya ketiga peringkat perkembangan fonologi kanak-kanak seperti telah digambarkan dalam bagian di bawah. Kata orang dewasa, lalu ada persepsi, lalu ada organisasi, lalu kepengeluaran, dan terakhir kata kanak-kanak. Bagian di atas menjelaskan bahwa suatu uraian yang tepat mengenai perkembangan fonologi kanak-kanak harus dapat menerangkan ketiga peringkat di atasnya, yaitu persepsi, organisasi, dan pengeluaran. Di sini ada bagian yang menjelaskan tentang persepsi, organisasi, dan pengeluaran. Persepsi, seranai bunyi dan suku kata orang dewasa. Organisasi, seranai bunyi dan suku kata yang berkontras. Pengeluaran, seranai bunyi dan suku kata yang dikeluarkan. Pemerolehan setiap bunyi tidak terjadi secara tiba-tiba dan sendiri-sendiri, melainkan secara perlahan-lahan dan berangsur-angsur. Ucapan kanak-kanak selalu berubah antara ucapan yang benar dan tidak benar secara progresif sampai ucapan seperti orang dewasa tercapai. Pemerolehan fonologi kanak-kanak terjadi melalui beberapa proses penyederhanaan umum yang melibatkan semua kelas bunyi. Proses-proses itu terbagi menjadi dua, yaitu 1. Proses substitusi, yakni penukaran satu segmen oleh segmen lain. Proses ini terdiri atas A. Penghentian, yakni bunyi frikatif ditukar dengan bunyi hambat. Contoh, si jadi ti. B. Pengedepanan, yaitu menukar bunyi velar dan palatal dengan bunyi alveolar. Contoh, sop menjadi zap. C. Peluncuran, yaitu liquida L dan R ditukar dengan bunyi luncuran glide W dan Y. Contoh, read menjadi wedi. D. Vokalisasi, salah satu suku kata konsonan ditukar dengan satu suku kata vokal, atau satu proses yang terutama dalam bahasa Inggris. Contoh, apple menjadi apple. E. Netalisasi vokal, di mana bunyi-bunyi vokal berubah menjadi vokal tengah. Contoh, back menjadi bat. 2.
proses asimilasi, yaitu kecenderungan untuk mengasimilasi satu segmen kepada segmen lain dalam satu kata. Proses ini terdiri atas A. Penyuaraan, yakni bunyi-bunyi konsonan cenderung disuarakan jika muncul di depan sebuah vokal dan tidak disuarakan bila muncul pada akhir suku kata. Contoh, tini menjadi daini. B. Keharmonisan konsonan, yakni bunyi-bunyi konsonan cenderung berasimilasi satu sama lain. Pola-pola yang sering muncul adalah konsonan apikal cenderung berasimilasi dengan konsonan velar yang berdekatan. Contoh, dak menjadi gak. Lalu ada konsonan afikal cenderung berasimilasi dengan konsonan bilabial yang berdekatan. Contoh, tup menjadi bab. C. Asimilasi vokal progresif, yaitu sebuah vokal yang tidak mendapat tekanan diasimilasikan pada vokal yang mendapat tekanan suara yang muncul di depan atau di belakangnya. Contoh, hammer jadi hama. 3. Proses struktur suku kata, yaitu kecenderungan kanak-kanak menyederhanakan struktur suku kata. Pada umumnya, penyederhanaan suku kata ini berlaku ke arah suku kata konsonan vokal. Proses ini terdiri atas A. Reduksi klaster. Satu klaster konsonan direduksikan menjadi satu konsonan saja. Contoh, play menjadi P. B. Pengguguran konsonan akhir, di mana suku kata konsonan tambah vokal tambah konsonan diperpendek menjadi konsonan tambah vokal dengan menggugurkan konsonan akhir. Contoh, out menjadi out. Contoh, out menjadi au. 3. Pengguguran suku kata yang tidak mendapatkan tekanan suara. Suku kata yang tidak mendapatkan tekanan digugurkan jika suku kata mendahului satu suku kata yang mendapat tekanan suara. Contoh, banana menjadi naena. 4. Reduplikasi. Dalam kata panjang, suku kata konsonan tambah vokal diulang. Contoh, TV menjadi didi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.